Oke Lurde, balik lagi sama gue di channel film yang suka gegerendeng. Di video kali ini gue bakal ngebahas seluruh alur cerita film yang berjudul B-Boys yang dirilis pada Desember 2020 lalu. Jadi, film ini berceritakan tentang seorang pria yang bernama Hyun Tae-oh, yang dimana ia tidak berani melukai orang lain atau bisa dibilang tidak berani untuk baku hantam. Sampai ia mempunyai pengalaman baku hantam dari pertarungan yang ia ikuti di klub pertarungan jalanan. Oke Lurde, tanpa perlu banyak gegerendeng lagi, kita langsung masuk ke dalam alur ceritanya aja. Film dibuka dengan perkelahian siswa yang bernama Seung-in, dan lawannya itu adalah anak buah dari Hwi-sik, yang dimana Hwi-sik ini orang yang paling ditakuti di sekolahannya, karena ia tidak akan segan-segan menyuruh anak buahnya untuk menghajar orang yang ia tidak sukai. Baku hantam pun terjadi. Baku hantam itu pun dimenangkan oleh Seung-in. Dan Seung-in membisikkan kepada Hwi-sik agar berhenti menyuruh orang lain untuk bertarung dengannya. Kemudian tak lama itu Seung-in pun pergi. Akan tetapi ada siswa dari sekolahan yang sama dengan Hwi-sik yang menyusul Seung-in. Dan siswa itu bernama Hyun Tae-oh, yang dimana Hyun Tae-oh adalah satu-satunya sahabat Seung-in. Hyun Tae-oh lalu menanyakan keadaan Seung-in. Setelah terjadinya perkelahian itu, kemudian Seung-in memberitahu Hyun Tae-oh agar tidak menemuinya saat ada teman-teman sekolahannya, dikarenakan ia baru saja berkelahi dengan siswa dari satu sekolahannya itu. Setelah memberitahu itu, Seung-in pun pergi. Melihat hal itu, Hwi-sik yang tidak menyukai Seung-in pun tidak jadi menyukai Hyun Tae-oh, karena ia dekat dengan orang yang ia benci. Dan film B-Boys pun dimulai. Scene diawali dari Hyun Tae-oh yang sedang melihat-lihat sepatu dari luar toko. Tiba-tiba saja ada orang yang datang dan langsung menendangnya. Ternyata orang itu adalah Hwi-sik dan gengnya. Tujuan Hwi-sik mendatangi Hyun Tae-oh adalah memperingati Hyun Tae-oh agar tidak tampil menonjol saat berada di sekolah. Bentar. Maksudnya menonjol gimana nih? Karena Hyun Tae-oh yang tidak berani memukul orang lain, ia pun hanya terdiam diperlakukan oleh geng culun dari sekolahnya itu. Setelah memperingati Hyun Tae-oh, Hwi-sik dan geng culunnya itu pun lalu pergi. Tak lama dari kejadian itu, Seung-in datang menemui Hyun Tae-oh dengan menggunakan kostum kepala kudanya dan menanyakan siapa mereka itu yang sudah berani melukai orang terdekatnya. Akan tetapi karena Hyun Tae-oh tidak menyukai perkelahian, Hyun Tae-oh pun tidak memberitahu Seung-in bahwa orang-orang itu adalah Hwi-sik dan anak buahnya yang culun. Padahal Seung-in sudah tahu siapa mereka, dikarenakan Seung-in melihat sendiri saat akan menemui Hyun Tae-oh dan berniat menghajar Hwi-sik dan anak buahnya untuk membalas perbuatan mereka yang sudah berani melukai orang terdekatnya. Lalu Seung-in dan Hyun Tae-oh pun bergegas untuk pulang. Saat di perjalanan menuju pulang, sembari mamam es krim, mereka melihat suatu pamflet. Pamflet itu berisikan tentang suatu klub pertarungan jalanan. Melihat itu, Seung-in ingin mencoba mengikuti klub pertarungan jalanan itu. Akan tetapi, Hyun Tae-oh melarangnya karena jika ia mengikuti pertarungan itu, bisa saja membuat dirinya dipenjara. Tak lama kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk pulang. Saat di jembatan penyeberangan, mereka berdua melihat Hwi-sik, lalu Seung-in menghampiri Hwi-sik dan menghajarnya untuk membalas perbuatannya yang sudah berani melukai orang terdekatnya. Hwi-sik pun hanya diam setelah dihajar oleh Seung-in karena dia adalah orang yang ditakuti di sekolahannya. Akan tetapi ia sangat culun. Dan setelah kejadian itu, Hwi-sik yang culun mendatangi tukang pukul bayaran untuk menghajar Seung-in yang bertujuan berbalas dendam. Lalu Hwi-sik dan tukang pukulnya langsung mencari keberadaan Seung-in. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Di situ Hwi-sik langsung menantang Seung-in untuk baku hantam di suatu tempat. Sesampainya di tempat itu, Seung-in langsung bertarung melawan Hwi-sik dan anak buahnya itu.
Dan setelah menghajar Huisik dan anak buahnya itu, kemudian Xing In bertarung melawan tukang pukul Huisik. 꼭 이런 것까지 써야겠냐? Tak lama kemudian, Hyun Tae datang yang awalnya berniat memulangkan kunci rumah Xing In. Ia pun jadi menyaksikan Xing In yang dibuat babak belur oleh tukang pukulnya si Huisik itu. Dan Xing In pun dikalahkan oleh tukang pukul yang berkelainan mental, atau dalam bahasa sehari-hari kita sebut aja idiot. Walaupun berkelakuan seperti orang idiot, akan tetapi saat ia melihat partnernya dilukai oleh seseorang, maka ia tidak akan segan-segan menghajar orang yang sudah melukai partnernya itu. 봤어? Melihat Xing In yang dihajar habis-habisan oleh tukang pukul Huisik itu, Hyun Tae hanya bisa terdiam dan menangis. Melihat sahabatnya itu dihajar habis-habisan dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa hari setelah kejadian itu, saat Hyun Tae berjalan menuju pulang, ia bertemu dengan Xing In. Lalu Xing In menyapa Hyun Tae dan menanyakan kepada Hyun Tae mengapa ia selalu tidak mengangkat teleponnya belakangan ini. Hyun Tae pun menjawab akan membuktikannya kepada Xing In. Membuktikan yang dimaksud Hyun Tae adalah ia tidak akan takut lagi untuk menghajar orang lain. Tak lama kemudian Hyun Tae pun pergi. Pada keesokan harinya terlihat Hyun Tae mendatangi alamat pamflet yang ia temui saat bersama Xing In. Di tempat itulah ia bertemu dengan pemilik klub petarung dan petarung terbaik di tempat yang ia datangi itu. Pemilik klub itu bernama Kim Bang, dan petarung terbaik di tempat itu dijuluki si Gigi Kuat. Singkat cerita, mereka pun bertarung. 하시는 거예요 지금? 예? 아, 불량품이 건방지게 넣고 지랄이야. 이씨. 끝났네. Hyun Tae yang pertama kali bertarung pun tidak berkutik melawan sang Gigi Kuat. Akan tetapi di sela-sela saat ia terpojok, ia teringat kejadian saat Xing In dibuat babak belur dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena hal itu pun Hyun Tae berhasil melakukan perlawanan.
dan pertarungan itu dimenangkan oleh Hyun Tae-yeol. Hyun Tae-yeol pun menerima uang hasil pertarungannya itu. Melihat ada potensi petarung dalam diri Hyun Tae-yeol, Kim Bang pun merekrut Hyun Tae-yeol dan berniat untuk mengasahnya. Tak lama kemudian, Kim Bang bertanya, bagaimana cara Hyun Tae-yeol mengetahui tempat klubnya itu? Hyun Tae-yeol memberitahu Kim Bang bahwa ia menemukan alamat klubnya itu dari sebuah pamflet yang ia temui di jalan saat bersama Seung In. Dan Hyun Tae-yeol juga memberitahu soal dirinya yang ingin lebih banyak memiliki pengalaman bertarung. Pada malam harinya, setelah pertarungan pertama Hyun Tae-yeol, terlihat Seung In yang sedang emosi. Dikarenakan ia sudah tidak bisa lagi mabar dengan Hyun Tae-yeol yang disebabkan oleh Hwi-sik. Saat di perjalanan, ia melihat anak buah Hwi-sik sedang nongki di depan sebuah toko. Melihat hal itu, Seung In langsung menghampiri anak buahnya Hwi-sik dan langsung menghajarnya habis-habisan. Setelah selesai mengajar anak buah Hwi-sik, lalu Seung In menanyakan keberadaan Hwi-sik. Kemudian salah satu anak buah Hwi-sik menelpon dan memberitahu Hwi-sik bahwa barusan mereka diajar oleh Seung In dan meminta Hwi-sik agar memperingati Seung In. Pada keesokan harinya di sekolah, terlihat Hwi-sik mendatangi Hyun Tae-yeol yang bertujuan memperingati Seung In untuk tidak menyentuh anak buahnya lagi. Melalui si Hyun Tae-yeol, setelah memberitahu itu, Hwi-sik dan anak buahnya pun pergi. Malam pun tiba. Kim Bang mengajak Hyun Tae-yeol ke tempat klubnya di tempat lain untuk mengajaknya bertarung melawan petarung terbaik di klubnya. Sesampainya di tempat, Hyun Tae-yeol pun bertemu dengan petarung terbaik itu yang dijuluki si Sang Cuaca. Singkat cerita, Hyun Tae-yeol dan Sang Cuaca pun bertarung. 너무 일찍 붙였나? 스위치? 꼬마, 방금 이건 이렇게 하는 거야. 이렇게. 안 말리면 꼬마 얼굴 십창 넣을 것 같은데? 어? 안 말릴 거야? 그만! Pertarungan itu pun dimenangkan oleh Hyun Tae-yeol. Pada keesokan harinya sepulang sekolah, terlihat Seung In mendapatkan telepon dari seseorang, dan seseorang itu adalah Hyun Tae-yeol. Hyun Tae-yeol pun menyuruh Seung In untuk datang ke tempat ia berada. Mendengar hal itu, Seung In pun sangat senang karena mendapat telepon dari sahabatnya untuk menemuinya. Tak lama kemudian, Seung In langsung bergegas menuju tempat Hyun Tae-yeol berada. Sesampainya di tempat, Seung In langsung mengajak Hyun Tae-yeol mabar dengan dirinya. Hyun Tae-yeol menolak ajakan mabar si Seung In dan mengatakan bahwa ia akan segera pergi dari tempat itu. Jadi, alasan Hyun Tae-yeol menelpon Seung In untuk menemuinya hanya untuk menyampaikan peringatan Hwi-sik dan memberitahu Seung In bahwa dirinya akan segera membuktikannya kepada Seung In. Karena merasa dicuekin, Seung In pun marah dan menanyakan alasan Hyun Tae-yeol berubah sikap terhadap dirinya. Apakah karena ia melihat dirinya dibuat babak belur dan tidak berguna lagi bagi Hyun Tae-yeol? Dan Seung In bertanya lagi, apakah dengan menghajar Hwi-sik kita bisa bersama kembali seperti dulu? Tak lama kemudian, Seung In pun langsung pergi mencari Hwi-sik untuk menghajarnya. Setelah mencari hingga larut malam, akhirnya Seung In bertemu dengan Hwi-sik di suatu parkiran. Tanpa banyak bacot, Seung In membawa Hwi-sik ke toilet dan menghajarnya.
Setelah menghajar Huisik, Xiong-in memperingatinya agar tidak melukai orang-orang yang dekat dengannya. Kemudian Xiong-in pun pergi. Tak terima sudah dihajar habis-habisan, Huisik langsung menelpon tukang pukulnya untuk menghajar Xiong-in. Pada keesokan harinya, Huisik menelpon Xiong-in untuk menantang Xiong-in baku hantam terakhir kalinya. Di tempat, waktu Xiong-in dibuat babak belur. Setibanya di tempat, terlihat Huisik dan geng culunya sudah sampai terlebih dahulu. Tak lama dari itu, tukang pukul yang membuat Xiong-in babak belur pun juga datang. Melihat hal itu, mental Xiong-in pun menciut. Tak lama kemudian, Xiong-in menawarkan agar dirinya dihajar tanpa adanya perlawanan. Setelah Xiong-in sudah dibuat babak belur, kemudian Hyun-tae datang dan langsung melawan Huisik dan geng culunya itu. Setelah selesai menghajar Huisik dan gengnya, Hyun-tae langsung melawan tukang pukulnya Huisik. Saat merasa terpojok karena tukang pukul idiot yang sedang ngamuk karena temannya dihajar Hyun-tae, Kim Bang pun datang untuk membantu Hyun-tae dan mereka pun melanjutkan baku hantam. Kim Bang dan Hyun-tae pun babak belur oleh tukang pukul itu. Tak lama kemudian, Xiong-in menghampiri mereka untuk mengakhiri baku hantam itu. Lalu, Hyun-tae meminta maaf kepada Xiong-in karena waktu itu ia hanya bisa menyaksikan sahabatnya itu dibuat babak belur oleh tukang pukul Huisik. Keesokan harinya terlihat Xiong-in dan Hyun-tae pun sudah akur kembali dan film pun tamat. Pesan dari film ini yang kecerna otak Pentium 4 gua ini, jadi kalian jangan takut untuk meminta maaf saat merasa bersalah dan jangan sesekali untuk meremehkan orang lain. Deh, cuma nyari pesan simpel gitu doang mah anak baru lahir juga bisa, kata viewer teh. Ya gimana tuh ya, maklumin aja otak gua yang sangat jenius ini. Haha, anjing jenius cenah. Oh iya, kalau ada kata-kata yang gak enak didengar, gue pribadi mohon untuk dimaafkan ya lur. Oke lur deh, sekian dulu dari gue kali ini. Gue tukang gegerendeng izin caus duls.